Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, kode Python yang dimana yang bisa kita lihat di sini, yang dimana fungsinya itu adalah untuk memprediksi angka penjualan berdasarkan beberapa data. Seperti di sini ada seperti data tanggal, data penjualan, price atau harga, ada promotion, data dan sebagainya. Nah, baik, di sini dimulai saja dari yang pertama. Di sini kita mengimport terlebih dahulu atau masukkan terlebih dahulu pustaka atau library yang dibutuhkan. Di sini kita menggunakan NumPy dan Pandas untuk memanipulasi data serta untuk memanipulasi data dan juga membuat data-data acak nantinya. Untuk model seperti membuat tabel, angka acak, dan juga melakukan operasi matematika. Dan di sini kita juga menggunakan library dari sklearning, yaitu yang pertama ada sklearn model selection, yaitu train test split, yang mana ini fungsinya untuk membagi datanya nanti menjadi data test dan data training. Kemudian ada sklearn ensemble, yaitu random forest regressor untuk membuat model untuk membuat model algoritma random forest regressor. Kemudian ada sklearn matrix import min absolute error dan min squared error, yang dimana ini nantinya digunakan untuk memvalidasi hasil prediksinya menggunakan menggunakan min absolute error atau MAE dan juga root min squared error. Di sini untuk yang kedua kita membuat data contoh atau dataset, yang dimana di sini untuk data date-nya itu dibuat dengan menggunakan library Pandas, yang dimana di sini dibuat seolah-olah datanya itu berjumlah 2 tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 dan dibuat sebanyak 730 kali. Nah, itu yang dimana setara dengan 2 tahun. Nah, dan untuk di sini juga ada data cells yang dibuat secara acak menggunakan library NumPy, yang dimana angka acaknya adalah antara 100 dan 200 dan juga sebanyak 730 atau 2 tahun. Kemudian juga sama dengan halnya dengan price atau harga. Di sini juga dibuat dengan menggunakan library NumPy dan dibuat secara random atau acak dengan value 10 sampai 15 10 sampai 50 sebanyak 730. Promotion juga demikian, dibuat secara acak atau random menggunakan NumPy dengan value 0 sampai 2 dengan size yang sama 30. Begitu pula dengan weather, dibuat dengan secara acak menggunakan NumPy dengan value sunny, rainy, dan juga cloudy dengan size yang sama 730. Nah, kemudian di sini diubah menjadi sebuah tabel atau tabel menggunakan atau diubah menjadi data frame menggunakan Pandas. Setelah itu karena tadi kita membuat data weathernya menggunakan data string seperti ini, jadi kita perlu mengubahnya terlebih dahulu menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer, di mana di sini kita mengubahnya menjadi bentuk data integer seperti ini menggunakan fungsi map yang seperti ini. Nah, setelah itu kita juga menambah fitur tambahan, di mana di sini kita menambahkan hari-hari dalam seminggu, di mana itu day of week ke dalam date, sehingga nanti sistem juga bisa mengenali hari Senin sampai Minggu. Begitu juga dengan day of month, yang dimana ini juga memasukkan fitur bulan ke dalam data date, sehingga nantinya sistem dapat mengenali bulan Januari sampai dengan Desember.
Nah, setelah itu pada bagian ini kita membagi fitur dan juga target, yang dimana fitur adalah X dan target adalah Y, yang dimana X adalah informasi yang dipakai untuk prediksi, yaitu di sini ada harga atau price, ada promotion, kemudian ada weather, ada hari dalam seminggu, day of week, dan juga bulan. Nah, kemudian untuk tujuannya di sini karena kita ingin memprediksi hasil penjualan, jadi kita di sini masukkan nilai sales, nilai sales. Nah, setelah fitur X dan Y yang berhasil dibagi, nah, kita bagi lagi data X dan Y nya menjadi data train dan juga data test. Di sini kita telah membuat variabel train X test, Y train, dan Y test. Kemudian kita gunakan tadi yang dari scikit-learn train test split untuk membagi datanya X, Y, test size 0,2, yang dimana artinya di sini data tesnya nanti akan berjumlah 20% dari total datanya, berarti akan menjadi data train itu adalah sisanya, yang dimana itu adalah 40%, dan ada random set 42. Nah, setelah itu, setelah data train dan data testnya berhasil dibagi, di sini kita akan membuat model random forest regressor. Di sini menggunakan tadi library dari scalar matrix yang random forest regressor seperti ini, model kemudian random forest regressor dengan n estimator 100 dan random set sama dengan tadi 42, yang dimana estimator ini adalah jumlah pohon keputusan yang nantinya akan saling bekerja sama untuk membuat prediksi. Nah, kemudian setelah modelnya dibuat, maka modelnya dimasukkan data-data seperti data train untuk melatih model random forest regressor. Setelah modelnya dibuat dan telah dilatih, kita akhirnya dapat membuat prediksi, yang dimana di sini ditampung dalam variabel YPRED. YPRED di sini digunakan untuk menampung nilai prediksi dari model random forest regressor berdasarkan X-test. Nah, setelah prediksi dibuat, berhasil dibuat, nah, langkah terakhir adalah di sini, untuk kode terakhir di sini adalah merupakan validasi apakah prediksi yang dilakukan oleh sistem dengan algoritma random forest regressor dapat berjalan dengan baik atau benar. Yang dimana di sini kita menggunakan MAE atau mean absolute error dan juga RMS yaitu mean square error. Di sini bisa dilihat bahwa parameternya itu ada pada Y-test dan juga Y-pred. Begitu pula dengan RMS. Nah, kemudian di print dan menghasilkan hasil seperti ini. Mean absolute errornya 27 sekian dan root mean square errornya adalah 31 sekian, yang dimana ini cukup jauh atau cukup tidak akurat dengan tesnya. Jadi bisa dibilang random forest regressor ini tidak efektif untuk memprediksi data yang dibuat secara acak seperti ini. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang kode Python ini untuk memprediksi penjualan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.